saat ini kita akan melanjutkan dengan persiapan untuk seminar lingkungan pada pagi hari ini dengan mengambil tema membangun daerah Sulawesi Utara berbasis pelestarian alam dengan subtema mewujudkan sistem pembangunan yang ramah lingkungan. Pada pagi hari ini saya mengundang moderator yang akan membawa kita dalam seminar lingkungan pada pagi hari ini, mengundang dengan hormat Bapak Yonfri Wanua untuk bergabung bersama-sama di depan untuk menjadi moderator bagi kita semua pada pagi hari ini. Lingkungan yang pertama dengan tema tradisi atau kearifan masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya lingkungan hidup. Untuk pembicara, saya mengundang dengan hormat Bapak Reinhard Tauwuyan, sarjana hukum, untuk bergabung bersama-sama di depan. Jadi cuma bagian tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk peserta yang ada yang sudah bisa bersama-sama bergabung dengan Daun dalam seminar lingkungan. Kalau memang mau disaksikan pada saat ini memang hanya benar tadi apa yang disampaikan Pak Daniel tadi, yang mana untuk lingkungan, berbicara soal lingkungan masih segelintir orang yang tertarik untuk bicarakan hal itu. Tetapi satu langkah awal sudah pasti menentukan di akhirnya. Tetapi bagaimana kita mau mengetahui kalau kita tidak mau untuk melangkah? Oleh karena itu pada kesempatan hari ini Daun memberanikan diri untuk mengajak kita semua berpartisipasi dalam satu seminar lingkungan. Bagaimana kita bertukar pikiran, bagaimana kita mendapatkan sebuah edukasi tentang lingkungan tentunya. Pada kesempatan ini di depan sudah ada pembawa materi yang materinya tradisi kearifan masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya lingkungan hidup. Waktu 15 menit yang nantinya akan dilanjutkan 15 menit kemudian sesi tanya jawab. Tentunya rekan-rekan sekalian bertanya-tanya sosok siapa yang ada di depan yang membawakan materi. Nah, nanti pada kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk membawa materi sekaligus memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pembawa materi pada acara lingkungan hidup yang diprakarsai oleh komunitas Daun. Perkenalkan, nama saya Reinhard Alfred Tauwuyan, jabatan keseharian dalam organisasi sebagai Tonas Pijar 55 Manado periode 2020-2025. Tugas keseharian bertugas pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa. Kebetulan saya ketua tim 1 pemateri karena di Minahasa banyak penggunaan dana desa. Saya salah satu pemateri untuk sosialisasi dana desa. Diundang oleh pengurus komunitas Daun membawakan materi tentang tradisi dan kearifan lokal masyarakat adat dengan relevansinya lingkungan hidup. Pendidikan saya S1 pada Fakultas Hukum Universitas Samratulangi tahun 89, S2 pada Ilmu Hukum pasca sarjana Unsrat pada tahun 2000. Berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, agama Katolik, domisili Manado, tugas Tondano di kapasitas aparatur sipil negara. Baik, sampai di situ perkenalan saya.
atas kesempatan. Terimalah salam kebersamaan kita. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Nama Buddha. Salam kebajikan. Melihat materi kepada saya dengan waktu yang terbatas, saya sesungguhnya juga masih belajar dalam taraf lingkungan hidup. Tapi ketika didaulat untuk sebagai pemateri, tentunya dengan latar belakang hukum, kemudian materinya tradisi masyarakat adat, relevansinya dengan lingkungan hidup, tetap saya harus mendownload. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya seminggu sebelumnya. Karena kalau didaulat kemarin, siapapun itu bisa beradul dalam membawa materi. Kalau kita mengenal budaya Minahasa, sesuai dengan materi yang saya akan bawakan adalah tradisi atau kearifan masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai lingkungan hidup. Sesungguhnya siapapun kita yang merasa sebagai keturunan Toarul Minho, ada beberapa kearifan adat masyarakat Minahasa yang telah kita kenal dengan baik. Tetapi kita akan memfokuskan relevansinya dengan lingkungan hidup. Tradisi Minahasa yang kita kenal paling utama adalah Mapalus, budaya gotong royong yang sempat didengungkan kembali oleh almarhum Sinyo Hari Sarundayang dalam Mapalus Kamtipas, yang sama-sama kita tahu program itu sampai hari ini jalan. Relevansinya kebersamaan untuk mencapai kebutuhan bersama yang ada dalam budaya Mapalus itu sendiri. Seperti kita ketahui, Mapalus adalah kehendak bersama masyarakat untuk mencapai kebersamaan, untuk mencapai tujuan yang diselesaikan secara bersama-sama, tentunya tujuan-tujuan positif. Budaya Mapalus di salah satu etnis di Minahasa di Tonsea berhubungan erat dengan 4 etnis yang ada dalam suku di Minahasa yang suku tertua. Ada Tonsea, Tolou, Tonggulu, dan Tontembuan, yang kemudian berkembang sendiri. Dari Tontembuan dia berkembang menjadi Pasang Ratahan, Tonsawang, dan Ponosaka. Kemudian berkembang lagi ada suku Bantik dan Bobentehu. Ketika saya mendalami kata Bobentehu, saya menanyakan kepada Prof. Nelwan, ini Bobentehu apa? Saya dengan usia 51 tahun belum pernah mendengar akrab suku tersebut. Ternyata Bobentehu itu adalah keturunan kita juga yang berkembang di kepulauan yang ada di Manado Tua, yang ada di Biaro, Talise. Bahkan saya mendengar sampai Sitaro menyatakan sikap bergabung dengan Minahasa pada saat itu. Tetapi kajiannya saya minta kepada Prof. Nelwan, saya butuh data karena salah dalam menyampaikan persepsi, kita bisa menimbulkan gejolak yang sesungguhnya tidak perlu kita ciptakan. Jadi penyampaian beliau bahwa sampai ada pengakuan dikuatkan lagi oleh Bapak Maulana Supit bahwa Xiao itu menyatakan sikap. Saya bilang, saya butuh data. Kalau kita cuma tukar pikiran, sah-sah saja. Tapi kalau datanya tidak mendukung, saya tidak bisa menyampaikan dalam konteks apapun, karena akan menjadi bumerang. Karena kita tahu bersama, Minahasa tidak pernah dipimpin oleh seorang raja. Justru kerajaan ada di Siau, ada Raja Sentiago. Di Tahuna ada raja juga. Bahkan di Kepulauan Talaut, tetangga kita yang paling dekat, Bolmong,
relevansinya yang kita Sengit itu ciptakan raja itu cuma keturunan. dengan lingkungan hidup. Tuh. Kita bisa mulai dengan tindakan-tindakan kearifan kita, kemampuan kita untuk bertahan hidup. Yang pasti kita perlu usaha. Kalau kita sudah masuk ke lingkungan hidup, usaha yang paling rentan, yang paling sederhana, yang sering nampak di mata kita. Contoh usaha perbengkelan. Banyak limbah oli di sana. Setahu saya, ketika akan melakukan usaha, para pelaku usaha sudah mempersiapkan segala bentuk perizinan. Guna melaksanakan kegiatan, perizinan tersebut harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Kita melihat prospek IPAL maupun segala sesuatu limbah yang berurusan dengan lingkungan hidup. Sebagai contoh, Brigade Mamuni Manado pada tahun 2020 menemukan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kelurahan Molas atas tindakan oknum pengusaha kapal karena membangun kapal di bibir pantai, dan pada akhirnya dia kesulitan untuk menurunkan kapal dari bibir pantai menuju pantai. Di sana terjadi pengerukan kedalaman kurang lebih 10 meter, lebar kurang lebih 15 meter menggunakan eksavator. Kalau kita melihat ke undang-undang, luas wilayah Republik Indonesia sudah jelas tertata dalam Konvensi Jenewa tentang panjang garis pantai NKRI yang tercinta ini. Begitu ada perubahan struktur dalam garis pantai, Brigade Mamuni merasa perlu untuk melaporkan kegiatan oknum tersebut. Dan puji Tuhan pada saat itu kami diterima langsung oleh Kapolda, dan 3 jam kemudian ada reaksi cepat dari Dirkrimsus bersama Direktur Tindak Pidana Tertentu untuk melakukan pemeriksaan lokasi. Kemudian kami juga melihat akibat dari pengerukan tersebut berdampak pada pengrusakan lingkungan yang ada di Kelurahan Molas. Peran serta kita sebagai masyarakat kalau mengadopsi dari budaya Minahasa Mapalus, mari kita bersama-sama mewakili individu atau mewakili organisasi atau mewakili komunitas apapun, kita kembalikan marwah yang ada dalam NKRI ini tentang batas panjang garis pantai kita. Karena yang dia gali itu begitu panjang, kurang lebih 300 meter. Berarti kalau kita analogikan, kita samakan lingkaran ini kelilingnya 10 meter, ketika dibuka dan masuk 300 meter, berarti keliling lingkaran tersebut sudah bertambah. Otomatis garis pantai Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan apa yang kita laporkan ke dunia, dalam hal ini yang mengetahui persis batas wilayah kita. Berbicara lingkungan hidup, banyak pemerhati yang saya alami begitu getol, begitu kuat, termasuk komunitas Daud. Peran serta komunitas ataupun ormas atau apapun selalu digalakkan. Nuansanya selalu bernuansa hukum ketika bertentangan. Itu maka jadi panglima. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang penataan dan lingkungan hidup,
jelas, tegas, sudah diundangkan. Berbicara materi undang-undang, berbicara aturan hukum, berbicara hukum. Yang kita tidak bisa menolaknya. Sifat dari hukum pertama mengatur, dan sifat dari hukum yang kedua memaksa. Kita terjemahkan ke dalam undang-undang lingkungan hidup, pelaku usaha dalam bentuk apapun merusak lingkungan hidup pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Republik ini. Kita berada di mana? Sebagai masyarakat, sebagai komunitas, atau sebagai apa saja? Persoalannya sederhana. Mampu tidakkah kita mengangkat setiap perbuatan melawan hukum ke pihak yang berwajib? Nilai-nilai tradisi Minahasa yang begitu kental, Mapalus, merupakan salah satu pintu masuk bagi kita semua yang terlibat dalam urusan lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama. Sudah ada organisasi dunia yang kita kenal menjaga lingkungan hidup, terutama keselamatan biota laut ataupun pencemaran lingkungan. Ada Greenpeace. Ormas Brigade Mangoni Manado memberikan satu ruang dalam struktur DPD, Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Kami tidak main-main, karena kami selalu terukur setiap melakukan kegiatan. Bahkan saya sudah membentuk 2 satgasus untuk menunjang program pemerintah dalam pelaksanaan ketertiban lingkungan hidup. Bahkan yang satu ini sementara jalan, kita melakukan penanaman pohon, kita melakukan penanaman bakau, kita melakukan bersih-bersih pantai. Agendanya selesai tahun ini. Memang menjadi kendala ketika berbicara lingkungan hidup kalau tidak terpatri betul. Ini dibuktikan dengan keseriusan komunitas Daun melaksanakan seminar ini, dan masih banyak yang kita undang puluhan hari. Itu tantangan buat kita, Pak, Bapak Ibu sekalian. Karena berbicara lingkungan hidup, ada satu tokoh di Republik ini yang terkenal, bahkan masih hidup sampai hari ini, Profesor Dr. Emil Salim. Usianya sekarang 96 tahun. Saya masih melihat YouTube dia. Saya lebih akrab ketika dia menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan menyangkut lingkungan hidup. Persoalan terbesar tadinya ada di Buyan. Saya bertemu dengan penelitinya, Dr. James Paulus, dan dia sebagai saksi ahli mewakili Sivitas Unsrat untuk membuktikan bahwa di Buyan tidak ada pencemaran. Saya bertanya, sampai sejauh mana Anda menyebutkan bahwa itu tidak ada pencemaran? Sudah menjadi tren pada saat itu Buyan tercemar oleh limbah PT Freeport. Dan dia memberikan kajian ilmiah tentang rumusan kadar air yang tercemar oleh limbah. Yang saya ingat pada waktu itu beliau menyampaikan kadar toleransinya itu 0,02 dalam jumlah cc air. Tetapi yang ditemukan 0,01 poin sekian, tidak menyebutkan angka 0,02. Mungkin saat itu kalau saya tidak lupa dia menyebutkan angka yang muncul adalah 0,196.
dan dia dipaksa untuk sepakat bahwa 01.96 dibulatkan saja ke poin 0,02. Dan sang ahli tersebut menyatakan kalau kita berbicara pembulatan tentang rumusan berarti kita tidak usah berbicara hitungan. Kalau pembulatan itu kebijakan. Makanya keputusan terakhir di Newman bahwa Newman telah menyebabkan tercemar tidak dapat dibuktikan karena dia mempertahankan angka tersebut yang selisih 0,04. Itu relevansinya. Kemudian kita melihat sesuai materi saya tradisi Minahasa, relevansinya dengan lingkungan hidup. Pemerhati lingkungan hidup sedikit. Tugas kita yang hadir pada saat ini untuk menumbuhkan kembali kepada masyarakat, untuk benar-benar peduli. Siapapun kita, tularkan kepada mereka agar supaya betul-betul. Kemudian edukasi. Sepanjang seminar ini adalah edukasi, ini poin yang positif. Tetapi saya berharap ini akan berkelanjutan. Marilah kerjasama dengan ormas atau instansi pemerintah yang terkait, kita galakkan. Persoalannya sederhana, semua menyangkut nominal. Ketika Anda loyalitas tinggi, tetap butuh operasional, dan operasional menjadi tolak ukur untuk setiap kegiatan. Kesadaran kita sendiri kurang. Tantangan buat komunitas, bahkan semua yang hadir saat ini. Saya tadi malam ngobrol dengan pimpinan saya, karena hari ini tugas saya masih ada materi. Kemarin saya di Tone Desa, ada 5 desa. Saya udah izin Pak, saya akan membawakan materi lingkungan hidup pada komunitas daun yang diselenggarakan di aula Kabupaten Manado. Dia bertanya urgensi saya apa? Saya bilang Pak, keterpanggilan ormas yang menjadi tanggung jawab saya. Aparatur sipil negara boleh mengikuti ormas, tapi bukan ormas politik, dan mendapat izin dari pimpinan. Karena pimpinan terdahulu sebelum saya terpilih Tonas memberi izin, dan pada akhirnya pimpinan sekarang pun memberi izin, bahkan pimpinan di Sulawesi Utara pun memberikan izin. Dan pada akhirnya saya diizinkan untuk membawa materi di sini. Kita melihat kepedulian kita untuk mau masih jauh lebih baik. Kita miskin struktur dalam lingkungan hidup, tapi kita kaya fungsi untuk peduli. Komunitas daun memberikan suatu ruang yang tepat untuk bersama-sama kita peduli dengan lingkungan. Memang komunitas daun baru saya tahu, tapi saya berharap di seminar yang ada hari ini bukan seminar yang terakhir. Kita tunjukkan kepada Kota Manado, khususnya pemerintah Sulawesi Utara pada umumnya, bahkan skopnya lebih luas. Mampu komunitas daun untuk bergerak lebih jauh. Saya berharap bukan hanya seminar lingkungan hidup, tetapi masih ada legitimasi tertinggi untuk mencegah, melaporkan para pelaku usaha yang mencemparkan Kota Manado, pada khususnya Sulawesi Utara pada umumnya. Banyak data di saya. Mari kita sama-sama bersama memberantas semua. Kan kata-kata yang klis dalam organisasi lingkungan hidup, orang mau tinggal Pak anak cucu apa ketika berakhir orang berumur. Apa yang kita mampu lakukan untuk menjaga lingkungan ini? Maka dari itu, peran serta masyarakat, peran serta organisasi, peran serta aparat pemerintah perlu bersinergi untuk bersama-sama
menjaga kota Manado betul-betul bebas dari limbah, bisa menjadikan Manado suatu tatanan kota yang hidup, sehat, bersih. Terima kasih. Apa yang tersampaikan tadi ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai masyarakat lokal, sebagai masyarakat adat yang mampu untuk menjaga dan mengkawal bersama-sama kondisi alam di sekitar kita. Alam memang membiarkan dirinya untuk kita nikmati, tapi tak sekedar harus kita nikmati, tentunya harus kita rawat dan kita lestarikan. Nah, teman-teman sekalian, kalau ada hal yang ingin disampaikan, hal yang ingin dipertanyakan, saya memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Dipersilakan. Kesempatan yang pertama, dan setelah kami mendengar penyajian materi memang tepat, karena orang di tanah Minahasa Manado punya adat istiadat dari dulu, sejak dulu. Dulu orang tua kalau sampah disuruh orang bersapu pagi atau sore membakar. Malah sekarang sudah jadi role model, artinya cuma sembarang lempar, akhirnya berakibat lingkungan tercemar. Kalau kita lihat setelah acara banjir, setelah hujan, bahkan ada bakar, ada karpet, ada di saluran air. Nah, ini yang kesadaran dari masyarakat yang tidak mengikuti ajaran dari orang-orang tua-tua yang dulu. Kemudian masalah menyangkut lingkungan, kita dalam lingkungan ini kita harus melihat ada beberapa sisi. Satu, ada hutan lindung. Kedua, ada lingkungan hidup. Ketiga, menyangkut perikanan, kelautan. Ada apa istilahnya ini? Hutan bakau ya? Mangrove. Kalau di beberapa tempat sebenarnya ada tuh mangrove. Atau juga mungkin dari daun bisa berinisiatif untuk sosialisasi penanaman mangrove di pesisir Pantai Manado atau Minahasa. Nah, karena ini selain longsor juga dari laut juga, kalau ombak besar, kalau udah mangrove dia tahan dulu. Jadi untuk lingkungan salah satu juga kita harus perhatikan juga menjauh tepi laut. Baru ketiga, program dari Wali Kota Manado, pemerintah kota, kami ikuti. Beliau sangat aktif dalam menelusuri seluruh saluran air yang ada. Karena di lingkungan kota mungkin sudah terlalu modern, begitu hujan, tantang menjaga lego nih, tas plastik ada sampah, lego jadi air. Hanya tablok untuk sampah. Kami kira itu yang kami bisa sampaikan, mungkin ada yang lain. Dan terima kasih. Oh, terima kasih. Profesi saya adalah advokat. Sejak 82 saya sudah jadi advokat dan sampai sekarang tidak pernah pindah profesi. Saya 15 tahun menjadi konsultan hukum pribadi dari almarhum Insinyur Sarjaya. Bahkan saya ditawarkan menjadi anggota dewan, saya tidak mau karena saya berminat di profesi advokat sampai sekarang. Saya tinggal di Teli dan di Tumiti. Karena sudah terbuka di jalan Boulevard 2, kita pindah di rumah tua di Tumiti. Lebih enak di tempat kelahiran beta. Terima kasih.
Terima kasih Pak Budiman. Jadi Pak Budiman ini di Daun sebagai salah satu pembina juga dan penasihat di komunitas Daun. Terima kasih atas perhatian tadi dengan penyampaian beberapa hal menyangkut budaya lokal kita, yang mana dulu semangat dan kepedulian terhadap lingkungan itu ada dan sekarang sudah mulai terdegradasi. Nah, ada beberapa hal tadi juga disampaikan, mungkin orang langsung aja ke pembawa materi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pandangan pemikiran dari Pak Budiman yang kebetulan juga sebagai advokat. Kalau Pak Budiman sudah saya kenal, Pak. Terakhir dari pemikiran ada. Tapi saya akan dengan Bapak di tahun 2000, Pak. Memang kalau berbicara lingkungan hidup, ini menarik. Menarik, persoalannya sederhana yang saya sebutkan tadi, Pak. Nominal. Sampai sejauh mana keinginan pemerintah untuk melaksanakan tertibnya lingkungan hidup. Betul, dari pantai kita perlu mangrove, bahkan sudah ada undang-undangnya, tebang mangrove penjara. Untuk menghadapi abrasi dari laut ataupun longsor, tanaman pohon perlu jaga terus, jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan pada hutan. Banyak peti. Orang Batambang nggak masalah. Persoalannya untuk menangkap emas menggunakan merkuri ataupun sianida. Sementara merkuri ataupun sianida penggunaannya diatur oleh undang-undang. Persoalannya sekarang, tantangan untuk kita semua yang ada di saat ini, ada beberapa aparatur. Mampukah tidak komunitas Daun merangkul semua stakeholder yang mampu membatasi pergerakan sianida dan merkuri untuk menjaga agar supaya hutan yang ada di Sulawesi Utara tidak tercemar. Kendalanya sederhana. Begitu kita mampu melakukan suatu terobosan, ada power yang lebih kuat untuk menghentikan kita. Tantangan untuk komunitas dan kita semua saat ini yang hadir. Mampu tidak kita, saya akan menunjang kegiatan komunitas Daun. Kapasitas organisasi Liga Dimanguni akan mendukung penuh. Kemampuan kita terukur di situ. Jangan cuma ramai kalau ada sarasehan, jangan cuma ramai kalau ada panggung, tapi nol dalam berbuat. Tantangan buat kita itu di situ. Kita pernah belajar yang mendukung satu pemimpin cuma 70%. 20% iya, tidak, abu-abu. 10% pasti oposisi, menolak. Saya tidak sependapat dengan Anda. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Dan tidak menutup kemungkinan berlaku juga di komunitas Daun. Kita abaikan 30%. Kita tunjukkan kepada pemerintah bahwa kita solid. Persoalannya tadi yang saya sebut, nominal. Sampai sejauh mana kemampuan kita untuk memberi pemberian diri? Iya. Saya baru 2 tahun memimpin organisasi. Tetapi pemberian diri itu memang benar-benar mengambil dari profit benefit kita sebagai tanggung jawab kepala keluarga untuk membesarkan ormas. Aplikasi itu bisa terjadi di semua komunitas, di semua ormas. Kalau saran dari Bapak Budiman sebagai advokat, kajian hukumnya pasti sudah jelas. Karena berbicara advokat selalu akrab dengan perbuatan melawan hukum atau tidak, Pak? Kan seperti itu. Mungkin lebih baik langkah awal dari komunitas Daun dan bersama-sama kami, kita buat aturan yang kuat untuk membentengi komunitas kita ataupun organisasi kita. Perlu dibentuknya ADART sebagai landasan dan sasaran kita. Perlu adanya APBO, anggaran pendapatan belanja organisasi. Perlu adanya GBHO dan segala susah bangunan organisasi.
agar supaya setiap tindakan kita terukur. Persoalannya sampai sejauh mana peran serta dan keinginan kita untuk benar-benar menjaga lingkungan hidup. Kita bisa melihat dari undangan yang ada. Saya percaya undangannya pasti disebarkan. Saya karena peduli, saya datang. Saya, istri satu, anak dua, satu berada di Jakarta. Istri saya dan anak saya ada hadir. Karena saya ingin setiap materi yang kita kembangkan dan bertujuan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, baik sekarang maupun ke depan, sederhana saja. Tanya pada diri sendiri, apa yang mampu Anda lakukan untuk lingkungan ini? Ada trendsetter di Kota Manado yang kadang-kala memiriskan, mendiskreditkan setiap seseorang mampu berbuat lebih dari manusia normal. Menurut saya, contoh ketika saya menggunakan baju kebesaran saya, masih ada yang mencibirkan. Apa sih itu? Ormas kok. Bos, sabar dulu. Walaupun kita ormas, kita membuat suatu keputusan dan kerjasama yang bisa menjadi tolak ukur menunjang program pemerintah. Lingkungan hidup, mari barang putuskan bersama pada hari ini. Apa yang menjadi langkah awal di bulan depan, memasuki awal tahun? Gebrakan apa yang lingkungan hidup memiliki? Orang sama-sama bikin, banyak senior-senior, ada saya lihat ada Pak Narane di lingkungan hidup. Persoalannya kita dibatasi ruang gerak kita oleh eksistensi kita sebagai latar belakang yang melekat kepada kita, baik sebagai ASN, sebagai politisi. Kalau menasihat hukum enak, kemana saja nyaman. Tapi kalau yang lain-lain, ketika Anda bertolak belakang dengan pemerintah dan menyangkut lingkungan hidup, sudah ada titipan, selesai. Mungkin ada hal tertentu ketika Pak Narani dalam kapasitas sebagai birokrat pada dinas lingkungan hidup begitu getol mempertanyakan, tetapi tiba pada intervensi, selesai Pak. Saya kisah bilang sebagai bawahan yang baik selalu mendengar perintah atasan, titik, tidak tambah koma di belakang. Dan bawahan yang bijaksana mampu mengoreksi atasan. Jadi ketika saya bertugas setahun, kebetulan tahunnya begitu dekat dengan saya karena orang tua saya juga dimakamkan di sana. Ada papan nama, kita nggak pakai nama Pak, kita roba di sini. Bawahan yang baik selalu mendengar perintah atasan. Jadi ketika pimpinan saya masuk, dia ketawa baca kata-kata itu. Tapi di belakangnya apa saya tulis? Dan bawahan yang bijaksana mampu mengoreksi apa? Waktu itu kepala kejaksanya Pak Jemi selalu sombong. Kan setiap dia masuk ruangan saya cuma sampai di muka, tapi di belakang saya ada kaca Pak. Jadi kalau mau merokok harus ke kaca, jendela, dia mesti buka. Satu ketika tanpa kita sadar dia di belakang Pak karena dia merokok, dia buang-buang tukur. Terbacalah dia tulisan ini. Dan bawahan yang bijaksana mampu mengoreksi atasan. Dengan dialek nari yang kental, dia boleh begitu. Mau koreksi apa begitu? Kalau salah. Dalam pengertian, ketika kita memberikan masukan kepada pimpinan, ada pimpinan yang arogan, ada pimpinan legowo. Supaya aman, orang pikir ini semua pimpinan arogan, malah bila dalam hati. Ketika kita mengambil sikap dalam tugas, khususnya dalam lingkungan itu, dan ketika ada intervensi, Pak, Bapak mempercayakan saya bertugas di bidang ini, Pak. Saya tidak mencintai lingkungan, tetapi tugas pokok fungsi saya sebagai ASN memaksa saya untuk tunduk pada aturan itu. Sekarang kita cinta lingkungan, Pak. Ini ada perbuatan melawan hukum dan berdampak potensi besar perusahaan lingkungan ini. Saya sebagai ASN telah menerima laporan dari komunitas ataupun ormas. Petunjuk Pak. Kalau dia mau tanda tangan, kalau kita pribadi, sodorkan ya Pak, saya pilih tempat lain Pak. Karena ini menjadi kemurahan. Dari satu sisi orang dengan atasan, di sisi lain bertolak belakang dengan terangkai murani. Persoalan,
intervensi itu begitu kuat ketika orang bersama-sama ingin menegakkan sesuatu yang betul, mengembalikan sesuatu yang betul. Jadi memang mesti pinter-pinter. Tidak perlu pinter-pinter saja. Jadi berbicara lingkungan, memang kami itu peduli. Brigade Mangoni di era kepemimpinan saya sudah ada 5 satgasus yang saya buat. Semenjak COVID-19 ada 5 satgasus dan itu semua terukur. Lingkungan hidup memang saya cinta, Pak. Memang saya buat satgasusnya. Bahkan sudah ada 2 satgasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Pertama tentang pencemaran lingkungan hidup yang kami laporkan ke Polda, dan yang kedua sampai hari ini masih berjalan, penanaman 1000 pohon di 10 gunung dan penanaman 2000 mangrove di Manado. Kemudian ada acara bersih-bersih pantai. Cuma sampai ditanam, tidak Pak. Brigade Mangoni dengan proposalnya kita melakukan pemantauan tentang apa yang kita lakukan. Jadi dengan komunitas daun lingkungan hidup, Manado mau Pak. Walaupun dengan berbagai cara saya harus mendapat izin dari pimpinan. Dan kedatangan saya di sini sebagai pemateri diizinkan resmi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Bapak Diki Oktavia, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang baru 3 bulan bertugas di Kejaksaan Minahasa. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua mengenali apa dia, karena dia salah satu jaksa penuntut Ahok. Tadinya beliau masih hidup Pak Jakarta Utara. Jadi kalau kita berbicara lingkungan hidup, ini keterpanggilan. Pengacara kalau mau serius nih mau dia di DAU. Ya. Lebih banyak doi di pengadilan. Tapi keterpanggilan Pak. Ya. Keterpanggilan yang membawa kita boleh berada di sini. Saya mengapresiasi besar semua yang hadir di saat ini. Kenapa? Entah Anda diperintah pimpinan mewakili, Anda diperintah siapapun mewakili, setidaknya Anda tahu Anda kesini berbicara lingkungan hidup. Terima kasih. Ya, luar biasa ini. Daun sendiri mendapatkan dukungan yang luar biasa. Karena tadi disampaikan, di saat kita peduli, di saat kita bertindak, pasti ada dentetan tangan. Pembawa materi sebagai Tonhas Manado Brigade Mangoni. Tadi disampaikan dengan tegas, Brigade Mangoni siap untuk bersama-sama dengan Daun. Mantap. Kalau ada intervensi, Brigade Mangoni ada di belakang, mendampingi Daun untuk tetap terus bertindak peduli terhadap lingkungan. Ini suatu hal yang luar biasa dan sangat-sangat berkesan. Terima kasih sebelumnya Tonhas Manado, Bapak Reinhard Kawaluyan. Ini menjadi sosok kebanggaan saya sendiri dan teman-teman Brigade Mangoni yang ada di 11 Walang. Kalau di Ormas itu kan ada panggilan kalau di kecamatan Walang. Kalau yang di kelurahan itu Waduh. Nah, lanjut. Ini memang waktu sampai 10.50. Tadi agak cepat waktu kita udah mulai. Sehingga sebenarnya orang mendapat kesempatan cuma 30 menit, 15 menit materi dan 15 menit untuk sisi tanya jawab. Ini mau tanya ke Flu, kalau masih ada yang mau bertanya dipersilakan. Tambahan ya, boleh. Tambahan boleh. Ada? Tambahan, ya. Oh tambahan, ya dipersilakan. Mungkin teman-teman Iya, tahu mungkin ada yang supaya nggak naik ke atas lagi. Ada yang bertanya? Mungkin ada yang lain bertanya enggak? Kalau ada yang lain, ini undangan kita ke pengusaha-pengusaha pertambangan, baru yang pengusaha yang berhubungan dengan limbah tentunya. Ada bengkel-bengkel. Nggak tahu alasan apa kenapa mereka tidak datang. Ada ASN juga dari daerah-daerah kabupaten kota. Saya belum dapat informasi kalau sudah ada yang datang. Dari
perwakilan dari DLH ada? Oh ya, oke. Ada ibu yang di sebelah sana. Nah, terima kasih Bu. Dari DLH mana? Kota Manado. Nah, ini suatu panggilan memang luar biasa. Terima kasih Bu. Salam untuk Pak Kepala Dinas, Pak Angki ya. Ya. Oke. Silakan yang ingin bertanya. Sebelum Pak Budiman mau kasih sampai penyampaian. Oh, ada yang di belakang. Kalau bisa perkenalkan nama Bu, dari mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leorina Pangenanan, utusan Kecamatan Singkil. Pertama-tama mohon maaf pimpinan kami ada kegiatan di wilayah, jadi saya dimintakan untuk diwakili. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Reinhard, jujur ketika saya mendapat undangan saya bangga. Karena saya juga adalah salah satu kalau di semacam pemerhati anak. Dan juga dalam kegiatan, karena saya juga dipercayakan oleh salah satu jemaat untuk memegang sekolah PAUD, salah satu program yang kami adakan bagaimana supaya anak didik itu cinta lingkungan dan ada kegiatan menanam pohon. Nah, di beberapa tempat di Indonesia, baik di Jawa Tengah maupun di wilayah Sulawesi Utara, salah satunya di Minahasa Utara, ada satu program yang dijalankan oleh pemerintah terkait dengan untuk rumah tangga baru. Jadi kalau ada yang mau menikah, adatnya dia harus menanam satu pohon. Jadi mungkin istilah kalau orang Manado bilang rata-rata, sepanjang itu positif, mungkin itu bisa diakomodir atau artinya dalam bentuk lain seperti apa. Tetapi saya simak tadi yang disampaikan oleh Pak Reinhard, apa yang akan kita tinggalkan ketika kita pergi nanti kepada anak cucu kita. Demikian, terima kasih. Nah, kamu jangan mau foto, harus mau ceri. Karena lebih lari gitu. Baik, sampai di situ tanggapan saya atas tanggapan Ibu. Bagaimana nih mewakili pemerintah Kecamatan Singkil? Moderator silakan. Ya, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, ini waktu terus berlanjut dan semakin menarik. Tapi ada beberapa sesi di belakang sementara juga menunggu. Ini pembicara berikutnya memang sudah ada datang, Pak Kris Semoga. Nah, tapi kita sepakat aja mengakhiri pembawa materi, ada closing statement dari Pak Budiman. Dipersilakan. Kami sangat menyambut sampai penyampaian dari bawa materi Bung Reinhard, bahwa kami dari Daun menyambut gembira bahwa kita akan bersama dan kami sampaikan kepada Arande agar supaya dipersiapkan secepatnya kita bikin sosialisasi untuk mangrove. Kita cari sponsor atau kita melihat backup atau backup untuk mangrove biar mereka yang mengakomodasi. Demikian itu perlu dan kita bisa melihat kehidupan lingkungan dan manusia-manusia. Sesi jawab. Iya, nah kalau ini Atas nama ada yang salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sampai bertemu di seminar komunitas Daun yang akan datang. Shalom, damai dia. Berkenan Bapak Reinhard Tauloyan untuk masuk berada di atas panggung, diundang